Padahal kerjaannya normal, tapi tim kamu cepat capek. Mungkin karena tata letak ruangannya, bukan orangnya, bukan workload-nya. Gue Antonius Bima, di sini gue banyak ngebahas kenapa masalah yang sama terus balik berulang dan gimana cara ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bayangkan, kamu duduk di tengah kantor. Semua orang terlihat sibuk. Ada yang meeting, ada yang telepon, ada yang sedang mengetik cepat. Tapi di akhir hari, hampir semua orang merasa kelelahan. Padahal, output yang selesai tidak sebanding dengan energi yang sudah mereka habiskan. Tidak, itu bukan kelemahan individu. Itu sinyal bahwa ada sesuatu di sistemnya yang belum beres. Dan di konten ini, kita akan bahas dari mana asalnya. Sebelum lanjut, tahu nggak, kalau otak kamu bisa kelelahan duluan bahkan sebelum kamu mulai bekerja. Dan ruanganmu mungkin jadi penyebab utamanya. Otak manusia secara alami merespon stimulus di sekitarnya. Setiap gerakan, suara, atau perubahan visual di lingkungan kita, otak akan otomatis mengevaluasi ini penting atau tidak. Proses itu terjadi secara terus-menerus tanpa disadari. Dan itu menguras energi bahkan sebelum orang mulai benar-benar bekerja. Itu kenapa di ruangan yang tidak dirancang untuk fokus, orang bisa merasa capek bukan karena pekerjaannya susah, tapi karena otaknya sudah habis duluan oleh lingkungan di sekitarnya. Distraksi bukan cuma soal disiplin, distraksi bisa jadi soal desain. Coba cek di kantor kamu sekarang, ada tanda-tanda ini. Kalau ada, berarti masalahnya mungkin bukan di timmu. Pertama, apakah meja kerja diposisikan menghadap lalu lintas orang? Jadi setiap orang yang lewat jadi stimulus visual yang tidak perlu. Kedua, apakah area meeting ada di tengah ruangan? Jadi semua orang ikut mendengar meeting itu, meski tidak ikut terlibat sama sekali. Ketiga, apakah tidak ada ruangan transisi, tempat orang bisa sejenak keluar dari keramaian untuk berpikir atau sekedar mengumpulkan konsentrasi? Kalau jawabannya, itu bukan salah timmu. Itu desain yang memang belum mendukung cara kerja yang baik. Banyak perusahaan investasi besar di training dan rekrutmen, tapi lupa mengecek apakah ruangan kerjanya sendiri sudah mendukung performa atau belum. Satu pertanyaan yang jarang ditanyakan pemimpin ke timnya, dan ini bisa mengubah cara kamu melihat masalah performa selamanya. Kita tidak berbicara soal renovasi kantor besar-besaran. Tidak semua solusi butuh biaya besar. Tapi pertanyaannya yang worth it untuk ditanyakan adalah, apakah kita sudah pernah melihat masalah tim dari sudut pandang sistem, termasuk ruang kerja, bukan hanya dari sudut pandang orangnya? Karena kalau yang dievaluasi selalu orangnya, sementara sistemnya dibiarkan, masalah yang sama akan terus muncul dengan wajah yang berbeda-beda. Itu yang ingin kita breakdown bersama, bukan siapa yang salah, tapi sistem mana yang perlu diperbaiki. Klik tombol subscribe kalau konten seperti ini berguna buat kamu. Kita akan terus membahas topik-topik tentang sistem kerja dan organisasi dari sudut pandang yang mungkin nggak banyak orang bahas. See you di video selanjutnya.